Pak, sekarang kita mau ke Creator Challenge ya. Ini jadi kita collabs dengan beberapa kreator yang juga ingin bertanya dan menyampaikan concern ke Pak Purbaya. Kita dengarkan ya Pak. Yang pertama. Are you ready? Selamat malam Pak Purbaya, Menteri Keuangan kami. Perkenalkan, nama saya Michael Yo. Saya adalah seorang stocks influencer yang sudah berkarir di pasar modal sekitar belasan tahun. Dan saya saat ini aktif mengkomunikasikan pasar modal kita kepada rakyat kita sudah selama lebih dari 5 tahun. Saat ini kami tahu ada tekanan dalam mengurus perekonomian Indonesia. Kami kebingungan terhadap bagaimana cara pemerintah berkomunikasi terhadap rakyatnya. Mulai dari kebijakan yang berubah-ubah, contohnya windfall tax, RKAB, EU. Kemudian terakhir pajak HMWI, Pak. Ini membuat kami merasa kebijakan yang berubah-ubah ini membuat kami kesulitan menyusun portofolio kami dalam jangka panjang. Kondisi moneter kita, di mana dolar sempat tembus 17.000 tapi tidak ada pemberitahuan atau komunikasi sama sekali. Kemudian apakah bank-bank himbara kita akan membiayai proyek program-program pemerintah yang dinilai mungkin tidak terlalu bermanfaat untuk bank itu sendiri. Terakhir, kami ingin sekali digandeng oleh pemerintah dan menjadi jembatan antara investor retail dengan pemerintah. Saya berharap sekali semoga suara saya ini bisa didengar dan kedepannya Indonesia akan jauh lebih baik. Dan IHSG ke-27 itu. Terima kasih Pak Purbaya. Oke, ini Michael Yo Pak. Michael Yo ini profesional trader. Bukan Michelle Yo. Bukan Jadi Michelle Yo kan bintang Michelle film itu. perempuan dong Pak ini mah. Iya. Nah, ini kayaknya sama seperti putra Bapak ya. Ini profesional trader juga gitu. Jadi dia nanya kenapa komunikasi kebijakannya ya. Gini, beberapa kebijakan memang perlu dirubah karena tadi kondisi global kan berubah. Misalnya untuk pendapatan negara untuk ditingkatkan kan kita mesti merubah sistem insentif atau perpajakan di sektor sumber daya alam misalnya itu. Toh mereka juga untungnya besar karena harganya juga naik. Cuman uncertainty emang selalu ada dalam kebijakan dalam kondisi dalam perekonomian global ya, yang membuat kita juga harus memberikan respon tertentu. Kalau enggak gimana saya nutup subsidinya misalnya. Tapi tadi yang dipersoalkan komunikasinya nih Pak. Iya, komunikasinya kenapa enggak? Ya itu yang komunikasi kebijakannya nih lebih clear gitu. Ya itu dia nggak ngerti aja bahwa itu harus begitu kebijakannya. Nanti ke depan saya mungkin harus betul kita minta lembaga komunikasi yang pemerintah itu untuk menjelaskan ke publik lebih gamblang untuk supaya mereka lebih tahu kenapa pemerintah mengambil langkah itu. Hah? Lewat Bakom berarti? Bakom. Atau kalau tanya ke saya jelasin langsung medianya, wartawannya. Cuman kan kadang-kadang saya nggak bisa mendengarkan semua pertanyaan kan. Yang itu ngomong di sana saya nggak tahu nanya apa. Kalau nanya ke saya beresin itu kira-kira gitu. Yang kedua tadi yang dengan Bank Himbara. Bank Himbara. Membiayai program yang jadi tidak gini, menguntungkan bank itu sendiri. Nggak ada yang begitu. Jadi dan antara itu dikasih program yang IRR-nya besar, return-nya besar. Kalau merugikan, mereka boleh menolak. Jadi dan antara adalah suatu entity yang diperlakukan sebagai private entity itu profit oriented. Kalau yang rugi-rugi saya yang kerjain. Enggak untung boleh ditolak ya? Mereka boleh nolak. Dia kan project based. Nanti kalau yang jelek-jelek ya saya yang ngerjain gitu kira-kira. Jadi misalnya kayak pembiayaan untuk Koperasi Merah Putih. Ya, dia kan Merah pinjam Putih, ya. 240 triliun kan. Betul. Untuk 6 tahun ke depan. 6 tahun ke depan kan kalau nggak salah ya. Iya. Itu kan 6 apa 5 Pak? 6 tuh 6 dibagi itu kan 6 tahun ke depan ya. Sepertinya beresiko. Tidak. Kenapa? Yang bayar saya, yang cicil saya setiap tahun. Udah pasti Kementerian Keuangan dari APBN. Dari APBN 40 triliun setiap tahun sampai 6 tahun ke depan. Terus orang bilang, yang 40 triliun gimana? Hilang dong. Enggak juga. Saya geser dari dana desa. Yang sebelumnya katanya pemakaiannya juga banyak yang melenceng.
sebagian ya. Saya pindah ke situ sebagian. Jadi sekarang dari dana desa pindah ke situ yang lebih produktif kan. Seandainya meleset pun nggak akan meleset semua kan. Berapa persen ya Pak dari dana desa yang dipindah ke 2/3-nya kira-kira. 2/3. Kasarnya 2/3 ya. 2/3 situ. Nanti akan bergeser. Jadi uang yang tadinya di dana desa kita pindah ke situ untuk kegiatan yang lebih produktif. Harusnya di atas kertas dampaknya akan lebih bagus. Gimana kalau misalnya ini hilang? Ya nggak apa-apa, sebelumnya juga biasanya hilang. Jadi expected saya atau game saya adalah expectnya 0 to positif, nggak negatif untuk anggaran. Jadi banknya sendiri aman kan, saya bayar penuh kok. Ini smart. Selalu saya bilang ini terobosan Bapak Presiden untuk memanfaatkan APBN secara lebih optimal ke perekonomian. Oke. Anda nggak tahu dia sebenarnya itu kan? Kira-kira itu. Jadi kalau untuk gimana investor retail gimana komunikasi dengan investor retail. Jadi gini, investor retail tuh kita ingin lindungi semaksimal mungkin. Tadi saya minta ke OJK dan BEI untuk membersihkan pasar kita dari yang tukang goreng-goreng. Nanti dalam beberapa bulan ke depan kalau udah bersih, saya kasih insentif. Nanti harusnya investor retail akan lebih leluasa melakukan investasi dalam pengertian mereka nggak usah takut ditipu ketika masuk ke pasar saham kita karena saham goreng-gorengan itu. Kalau tadi komunikasi dengan investor retail mau diperluas, bolehlah. Dia ngomong sama saya ngomong di tempat dia deh kalau perlu. Kan saya juga loh dari pasar saham, dari dunia finance kan. Di dana reksa saya 14 tahun lebih. Saya bisa teknikal segala macam fondasi fundamental bisa. Kalau teman-teman di sana ada yang mau belajar, saya bisa ajarin. Dulu saya bikin buku dan bikin softwarenya. Tapi sekarang nggak boleh karena Menteri Keuangan nggak boleh main saham lagi. Kalau gitu kita aja yang main saham nih. Kita aja Pak. Wartawan boleh. Mesti main saham juga nih Pak. Boleh kalau mau kaya belajar sama saya. Tapi tadi ya ngomong loh pada cengar-cengir langsung. Waduh. Nanti saya ajarin deh kalau perlu. Mereka. Tapi gini Pak, ngomongin soal itu tadi goreng-goreng saham ya, saya jadi ingat yang tempo hari ini Pak. Kan sejumlah lembaga pemerintahan itu mulai memberi outlook yang lebih hati-hati ya buat Indonesia. Nah ini sejauh mana pemerintah melihat ini sebagai alarm yang serius? Kalau kita melihat itu hal yang serius, misalnya ketika gejolaknya di bursa akan dilakukan perapihan dengan cepat kan, semua pengurusnya diperbaiki di situ, termasuk di OJK-nya. Terus yang tadi yang kita pelajarin, kenapa ada ruang bagi mereka untuk melihat, let's say outlook kita misalnya dari stable ke negatif, apa yang mereka pakai, padahal ekonomi kan lagi tumbuh bagus. Saya selalu bilang mereka offside. Sebagai investor di luar negeri, waktu saya ke New York sama DC, mereka bilang juga itu terlalu cepat untuk mulai Indonesia seperti itu. Tapi tetap kita perhatikan alasan mereka apa sih. Salah satu yang utama adalah rasio dari pembayaran bunga dibanding income terlalu besar katanya. Bunganya terlalu tinggi ya? Bunganya bukan income-nya terlalu besar, terlalu kecil artinya. Jadi ya kemampuan bayarnya berarti. Kemampuannya sih cukup, cuman rasionya itu agak aneh juga dipakai itu, tapi nggak apa-apa. Kita kan langkah yang paling bagus adalah apa? Yang menaikkan income.